Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih Bapak. dalil Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa, dan zikir. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semoga antum dan juga para pemirsa ya dan juga para pendengar di mana saja berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sebelum memasuki sesi yang pertama yaitu nasihat muqaddimah yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami informasikan di sini bahwa program ini juga disiarkan melalui radio oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kita. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan pada radio-radio yang telah kami sebutkan membantu penyiaran program ini di berbagai daerah. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa, saudara dan saudariku seiman dan seakidah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita dengan iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita dengan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang bangga dengan keislamannya. Umat yang percaya diri dengan keimanannya. Umat yang mengakui, mengimani dan meyakini bahwa kemuliaan, keagungan, kebahagiaan, kejayaan adalah dengan berpegang teguh kepada syariat Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan konsisten serta komitmen dengan agamanya. Dengan demikian, dia akan menjadi umat yang mulia. Konsekuensi dari kemuliaan tersebut, konsekuensi dari keagungan tersebut adalah bahwa kaum muslimin hendaklah, bahkan sudah seyogyanya untuk meyakini dan mengimani bahwa mereka itu memiliki izzah, kemuliaan. Kemuliaan tersebut menuntut mereka untuk tidak ikut serta dalam berbagai kegiatan dan ritual-ritual agama non-muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan merasa bersedih. Sesungguhnya kalian orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi, jika kalian orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya merestui keimanan, keislaman. Adapun kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merestuinya. Oleh karena itu, berpegang teguhlah dengan agama. Jadikan agama sebagai panduan dalam hidup ini. Jangan ikut-ikutan. Oleh karena itu para ulama telah sepakat. Ulama Islam telah sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi seorang muslim, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk ikut serta dalam merayakan hari-hari raya non-muslim, memberikan ucapan selamat terhadap hari raya mereka atau ritual mereka atau tradisi mereka, atau ikut serta melakukan berbagai tradisi-tradisi, ritual-ritual atau simbol-simbol yang berkaitan dengan agama mereka. Semua hal itu merupakan perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan dengan Islam. Naam, Islam adalah agama yang toleransi, tapi toleransi dalam perkara dunia. Adapun masalah akidah, masalah prinsip, bahwa di sana tidak ada toleransi. Yang ada hanyalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Allah mengatakan tidak menerima selain dari Islam. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menukil ijma' para ulama dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah bahwa diharamkan bagi seorang muslim untuk memberikan ucapan selamat terhadap hari raya non-muslim. Semoga ini menjadi peringatan dan juga di waktu yang sama menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah dengan Islam, keimanan dan akidah kita. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Taib, jazakallah ya Ustaz. Nah, Semoga apa yang telah beliau sampaikan dalam nasihat muqaddimah tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa di rumah, baik yang menyaksikan tayangan ini melalui televisi atau menyimak melalui radio, apabila ingin bertanya seputar bab keimanan, zikir dan doa, silahkan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. nah, silakan. Baik. Dari saudari Nurul Hasna di Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apabila kita sebagai orang yang masih awam hidup di kalangan kelompok yang menghalalkan demonstrasi terhadap pemerintah, apakah kita boleh ikut pengajiannya? Sedangkan kalau tidak ikut pengajian mereka, maka mereka akan mencemooh kita, salafi karena begitu membeda-bedakan. Nah. Demikian. Taib. Terima kasih kepada ukhti Nurul Hasnah di Yogyakarta, Gunung Kidul. Barakallahu fiik. Di dalam hidup ini, dalam kita menjalankan syariat Islam dan berpegang teguh dengan agama Islam yang telah Allah muliakan kita dengan agama Islam tersebut,
Dan secara spesial Allah telah memuliakan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim, seorang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya prinsip dalam hidup ini. Ya. Dia meyakini bahwa kemuliaan itu dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Dan dia juga meyakini apa yang dilakukan oleh manusia untuk mencela dia, menghina dia, mencemooh dan seterusnya, semua itu tidak akan mengurangi kemuliaan dia di sisi Allah. Dan konsekuensi berpegang teguh dengan al-haq, konsekuensinya adalah ya sabar dan siap menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, yaitu bagian dari ikhtibar, ibtila, ya. Allah ingin menguji kadar keimanan kita, kualitas keimanan diuji. Tatkala seorang berpegang teguh dengan al-haq, dengan sunnah, pasti akan ada orang yang memusuhinya, orang yang membencinya. Ya. Cukuplah dalam hal ini sebagai uswah dan qudwah bagi kita Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi. Ya. Diberi wahyu. Mereka mengetahui bagaimana nasab dan keturunannya. Karena tidak demikian mereka musuhi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah lakukan merubah prinsip, menjual agamanya, menjual keyakinannya? Tidak. Ya, dunia ditawarkan untuknya, perempuan dan wanita-wanita yang cantik. Ya, kekuasaan, semua itu beliau menolaknya. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan kepadanya, iman, akidah, tauhid, lebih mulia dari itu semua. Maka dalam hal ini bersabarlah. Ya. Jangan sampai kita mengorbankan agama demi perasaan kita, tapi korbankan perasaan demi agama. Adapun orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, ya, sungguh mereka tidaklah akan memudaratkan, bisa mendatangkan kemudaratan bagi seseorang. Dan mereka juga tidak akan bisa memberikan manfaat bagi seseorang. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, yaitulah wasiat Nabi SAW, alaikum bisunnati. Ya. Tatkala muncul berbagai perpecahan, perbedaan, pemikiran, pemahaman, wasiat Nabi, alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku. Jadi dalam hal ini, jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi dalam menerima al-haq, kalau yang disampaikan al-haq kebenaran, kita menerima. Tapi ikut bergabung dalam kelompok yang seperti itu, yang menyelisih sunnah Nabi SAW, maka tidak diperbolehkan. Tapi seandainya mereka menyampaikan al-haq, ya kita terima al-haq kebenaran bukan karena kelompok itu. Ya, bukan karena si fulan ustadznya. Ya. Bukan karena organisasi si fulan, bukan demikian. Tapi karena kebenaran itu memang wajib untuk diikuti. Inilah prinsip dalam hidup, ya, di dalam menghadapi berbagai fenomena perbedaan, ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam rangka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Sudah ada panggilan yang menunggu Ustaz. Nah, baik. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Rosmini dari Pacitan. Ya, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa seperti ini, Ustaz, apa bisa dibaca di dalam sujud? Saya baca ya, Ustaz. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Terus yang kedua, dibaca kapan doa seperti ini? Apa ini hadisnya sahih? Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal julam wa min sayyi'il asqam. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosmini ya di Pacitan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau ada dua. Yang pertama, kapan atau
bolehkah dibaca doa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik? Ya. Apakah boleh dibaca di waktu sujud? Naam. Dan juga doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik. Naam. Diperbolehkan. Bahkan ini termasuk doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita sampaikan dan sering kita sampaikan, memerintahkan kita umatnya di dalam sujud untuk banyak berdoa. Wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Ya, wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud banyak berdoa. Dan doa yang banyak diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebagian diriwayatkan oleh Ummi Salamah dan yang lainnya. Nah, begitu juga ya musarrifal qulub, sarrif qulubi atau sarrif qalbi ila ta'atik wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, ya, palingkan hatiku kepada agamamu. Jadi silakan dibaca, diperbanyak. Naam. Kemudian doa yang tadi Allahumma a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyil asqam. Ini doa yang mutlak, kapan saja. Boleh juga di waktu sujud, karena itu doa. Ya. Terutama dalam kondisi-kondisi ya pandemi seperti sekarang ini, ya adanya wabah atau penyakit yang menular dan sejenisnya. Ya, baras wal judham wa sayyul asqam, penyakit-penyakit yang sungguh sangat mengerikan, ya. Yang bisa menelan korban, wabah dan seperti pandemi seperti sekarang ini ya termasuk sayyul asqam. Maka perbanyak berdoa di pagi, di petang hari, dalam setiap kondisi dan keadaan, di penghujung malam, di waktu sujud, ya, tempat-tempat mustajabah. Silakan diperbanyak. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyil asqam. Naam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga bisa difahami dengan baik. Baik, pertanyaan berikutnya dari Saudara Wahidin di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ustaz. Naam. Sering kita mendengar ucapan sallallahu alaihi wasallam diucapkan ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dan ucapan alaihi salam diucapkan ketika menyebut nama-nama nabi lain atau nama-nama malaikat. Apa perbedaan ucapan sallallahu alaihi wasallam dan alaihi salam? Nah. Taib. Ya, terima kasih kepada Saudara Wahidin di Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya, begitu disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, begitu diucapkan nama nabi yang lain atau malaikat mengucapkan alaihi salam. Kenapa tidak diucapkan sallallahu alaihi wasallam? Secara hukum boleh saja. Ya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihim, salawatullahi alaihim, ya, wa salamuhu, salawat dan salam untuk Nabi dan Nabi yang lain dan juga para malaikat, tidak ada masalah. Ya, kendati penggunaan yang banyak ya kita dapatkan di dalam perkataan para ulama bahwa begitu Nabi yang lain suka alaihimussalam. Alaihimussalam ya artinya ya keselamatan bagi mereka. Alaihissalam pada Jibril dan yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh mengucapkan ya sallallahu alaihi wasallam, salatullahi wassalamu alaihi, ya salawat dan salam Allah terhadap mereka. Boleh. Tapi secara spesial ya kalimat sallallahu alaihi wasallam itu diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ya memang perintah Allah seperti itu. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perintah secara khusus itu bagi selain Nabi SAW. Nah, Nabi ya mendapatkan perintah khusus dari Allah ya untuk kita bersolat kepadanya. Perintah khusus. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya.
Maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang bakhil itu, yang kikir itu orang yang mendengar namaku dia tidak berselawat padaku. Ya. Nabi perintahkan barang siapa yang berselawat padaku 1 kali maka Allah akan berselawat kepada 10 kali. Subhanallah. Ya, terutama di hari Jumat. Nah, maka memang perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka diucapkan ya sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak termasuk pada orang yang kikir. Ya. Adapun secara khusus ya perintah kepada Nabi ini tidak ada seperti itu. Makanya diucapkan alaihi wassalam. Bukan ya berarti tidak boleh, boleh diperbolehkan. Para ulama menjelaskan hal itu. Nah, jadi kenapa itu diucapkan bagi Nabi? Ya karena memang perintah Allah dan juga perintah Rasul kita untuk mengucapkan hal itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Wahidin di Lombok. Nah. Baik, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa di rumah, baik yang menyaksikan melalui siaran televisi ataupun mendengarkan melalui sambungan radio. Apabila ingin bertanya, berkonsultasi seputar keimanan, zikir, dan doa, silahkan langsung bergabung dengan kami di line interaktif kami 033154460087. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Iwas Putri binti San Rohyat. Beliau tinggal di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Ustaz. Nah. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di lingkungan ana baru keluarga kecil ana yang bermanhaj salaf. Saat ada acara kumpul-kumpul, ana selalu diminta untuk memimpin doa bersama dan yang lain mengaminkan. Awal-awal dulu sebelum mengenal sunnah, ana rutin melakukannya. Sekarang ana menolak memimpin doa bersama karena sampai saat ini ana belum mendapatkan hadis sahih yang membolehkan hal tersebut. Dan di saat mereka melakukan doa bersama dipimpin oleh akhwat yang lain, ana hanya diam, tidak ikut mengaminkan. Pertanyaannya, sudah benarkah tindakan yang ana lakukan? Syukran. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaan ya Ukhti Iwas Putri ya di Jakarta Selatan. Barakallahu fiik. Ya, pertama beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah telah mendapatkan hidayah untuk ya mengenal sunnah, kembali kepada manhaj para salafus saleh. Ya sesungguhnya perlu diketahui ya, secara umum kaum muslimin itu memang di atas fitrah ya, cintai kebaikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan karena keterbatasan ilmu. Ya, informasi yang tidak sampai kepada mereka tentang sunnah ini. Sesungguhnya mereka itu cinta kepada sunnah, cinta kepada ya manhajnya para salafus saleh, karena itu adalah cara yang benar dalam beragama. Cara yang benar beragama adalah mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Itulah maksud dari manhaj salaf tadi. Nah, oleh karena itu seorang harus membekali diri dengan ilmu agar dia mengetahui kemuliaan manhaj tersebut. Manhaj yang jauh dari sikap fanatik, ya, sikap ya mengedepankan hawa nafsu, tapi manhaj yang hanya atau manhaj itu artinya ya pegangan hidup, jalan hidup, konsep beragama. Nah, taib. Kemudian berkaitan dengan masalah yang diutarakan tadi, masalah memimpin doa bersama. Jika hal itu hanya ya spontanitas atau mungkin bukan hal yang rutinitas, ya kemudian dia datang mungkin ke keluarganya, berkumpul mereka yang mungkin setelah acara mungkin doa bersama, dia pimpin berdoa. Kalau hanya sebatas hal itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah rutinitas dan tradisi dan terus menerus seperti itu, kita berdoa harus berjamaah, ya maka ini yang tentunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa tadi. Nah, oleh karena itu dalam proses yang seperti itu hendaklah ukhti ya bijaksana.
karena mereka sesungguhnya belum mengenal. Maka dengan cara yang baik, dengan cara yang santun menasihati mereka, ya, kalaupun sekali mungkin menyampaikan atau berdoa untuk kebaikan dan itu bukan menjadi hal yang rutinitas, maka insya Allah sebatas itu tidak ada masalah. Tapi perlu diperhatikan bahwa masyarakat kita masih banyak yang awam, ya. Mereka ingin kebaikan, buktinya mereka ingin berdoa. Doa itulah ibadah. Cuma mungkin kaifiyahnya, caranya, ya begitu. Mereka ingin berdoa. Nah, karena kebiasaan selama ini harus dipimpin terus, mereka ya malas berdoa sendirian. Sesungguhnya dia berdoa sendirian dengan bahasa yang mampu dia ucapkan, dipanjatkan hajatnya kepada Allah dari hati yang betul-betul memahami substansi dari permohonan tadi, disertai dengan kekhusyukan. Itu yang lebih berkah dan lebih bermanfaat. Tapi karena selama ini, ya, pola pendidikan dan tarbiyahnya harus dipimpin dari kecil sampai tua terus masih berdoa, ya, berjamaah, ya, ini menjadikan seorang tidak mandiri dalam hidup, dalam beribadah. Nah, ini jelas hal yang keliru. Maka dalam hal ini pesan anak kepada ukhti yang bertanya, ya, sikap bijak yang harus ditampakkan, ya, jika seandainya mereka masih awam, maka ajarkan mereka cara berdoa yang benar, ya, jangan langsung di boikot atau mungkin diputus hubungan dan komunikasi. Nah, mudah-mudahan kita menjadi semua orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan bagi yang lain. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Nah, Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari saudari Iwas Putri di DKI Jakarta. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sasrawati. Ibu Sasrawati di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, saya adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur dan kebetulan rumah saya jauh dari masjid. Yang saya tanyakan, apabila saya mendengar azan, setelah selesai azan, bolehkah kita berdoa tapi posisi kita tidak berada di masjid? Jazakumullah khairan. nah, ya, terima kasih kepada Ibu Sasrawati, ya, di Depok. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga Allah memberkahi ibu dan kita semua yang di mana saja berada. Taib. Jadi bila seorang mendengar azan, ya, dalam masjid dekat dari rumahnya mendengar azan, nah, apakah dia menjawab mengikuti seruan azan tersebut, ya, sementara dia tidak di masjid, atau bagaimana? Dalam hal ini Nabi SAW memerintahkan kita apabila mendengar azan kita menjawab seperti ucapan muazzin. Ya, sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Ya. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkan sebagaimana ucapkan muazzin tadi. Dan ini umum. Nah, bila seorang berada di masjid untuk datang sholat beribadah, maka jelas ini hal yang udah spesial sekali. Jika tidak, begitu dia mendengar di rumahnya, maka dia menjawab seruan azan tersebut karena dia mendengarnya. Jadi kaitannya di sini, ilahnya di sini mendengar azan. Ya, sami'tum an-nida. Maka di mana saja kita mendengar azan, kecuali mungkin seorang sedang mungkin, ya, buang air besar atau kecil, yang nggak boleh di dalam kondisi seperti itu. Nah, tapi selain dari kondisi seperti itu, ya, dia di rumah atau mungkin di tokonya, ya, atau tempat mungkin dia bekerja, dia mendengar azan, maka berhenti sejenak menjawab azan tersebut. Ya, begitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan tadi adalah, ya, silakan ibu menjawab kendati ibu berada di rumah. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Seandainya ingin berdoa secara umum, memanfaatkan waktu mustajab di antara azan dan iqamah, posisi di rumah, bolehkah, Ustaz? Tidak ada masalah. Tidak mas, kendati, ya, memang wanita tidak wajib datang ke masjid. Yeah. Nah, silakan, tidak ada masalah. Nah. Baik, jazakallah Ustaz. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Sasrawati di Depok. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, pertanyaan berikutnya dari
Saudara Ahmad Fandi di Surabaya, Jawa Timur. Doa apa yang dibaca pada waktu sujud terakhir dan duduk sebelum salam, terutama untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari wabah dan musibah? Nah, apakah pada waktu sholat kita juga dapat berdoa dalam bahasa Indonesia yang permintaannya lebih spesifik, misalnya untuk kesejahteraan anak cucu dan doa-doa lainnya? nah, baik. Terima kasih kepada Ahmad Fandi ya di Surabaya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Doa yang pantas untuk diucapkan ya di waktu sujud atau di waktu tasyahud al-akhir itu ya, sebelum salam atau di akhir salat. Tidak diragukan bahwa Nabi SAW memerintahkan kita di waktu sujud banyak berdoa ya. Idza kana fis sujud fa'akthiru minad du'a, banyaklah berdoa. Begitu juga di penghujung salat sebelum salam, yaitu tempat yang mustajabah atau tempat yang mulia untuk berdoa. Sehingga kata Nabi SAW, "Falyatakhayyar minal ad'iyati ahsanaha." Pilihlah doa-doa yang betul-betul yang terbaik. Ya, singkat padat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ya, salat yang kita lakukan dari awal mulai kita takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu ayat puji-pujian kepada Allah, Subhana rabbana walakal hamd, kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu semua puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di tasyahud kita bersalawat. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa di antara adab dalam berdoa itu memulai dengan pujian kepada Allah dan bersalawat pada Nabi SAW. Kemudian di penghujung salat kita, setelah kita lengkapi semua dengan puji-pujian kepada Allah dan bersalawat, kesempatan yang mulia untuk memohon dan mengangkat hajat permohonan kita kepada Allah. Maka kata Nabi, pilih yang terbaik ya dari doa-doa tersebut. Nah, kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak diragukan yang terbaik doanya Nabi SAW. Ya, termasuk doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri aku pertolongan untuk zikir kepadamu. Ya, ala dzikrik wa syukri, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, untuk melakukan ibadah yang terbaik. Dan hidup kita untuk apa? Ibadah. Kita mendapat nikmat ya butuh syukur. Nah, jadi kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya kunci kebaikan. Segala seorang hamba bila tidak mendapatkan pertolongan, enggak mampu dia melakukan apapun amalan yang ingin dia lakukan. Sampai pun lisan tidak akan bisa dia gerakkan untuk berzikir karena Allah tidak berikan pertolongan. Maka kita sangat butuh pertolongan. Ala dzikrik, untuk berzikir kepadamu, syukrik, mensyukuri nikmatmu dan melakukan ibadah yang terbaik. Nah, begitu juga berdoa berlindung dari 4 perkara, a'udzubika min adzabi jahannam, adzabil qabr, wa fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ditanyakan bagaimana dengan berdoa yang secara spesifik dengan bahasa Indonesia. Di sujud mungkin. Dalam hal ini terdapat perbedaan para ulama. Ya, perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh. Karena ini salat ya, khusus spesial. Ada yang mengatakan ya, diperbolehkan. Tapi yang rajih insyaallah diperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab. Jika dia bisa berbahasa Arab, ya gunakan dengan bahasa Arab karena ini adalah amal yang spesial. Nah, di waktu sujud. Jika tidak mampu, maka tidak ada masalah, dia utarakan doa dia dengan bahasa yang dia bisa pahami kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui semua bahasa tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Taib, jazakallah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Ahmad Fandi di Surabaya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Muslim di Bulungan, Kalimantan Utara. Bismillah. Apakah boleh berdoa dengan menengadahkan tangan ke arah langit setelah sholat wajib, Ustaz? Nah. Dan yang kedua, mohon dijelaskan waktu-waktu mustajab untuk berdoa dan tata cara berdoanya.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Taib, terima kasih kepada saudara muslim di Kalimantan Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bolehkah kita ya mengangkat tangan dalam berdoa selesai sholat? Ya. Taib. Jawabannya secara hukum asalnya bahwa disunnahkan bagi seorang untuk mengangkat tangan tatkala berdoa, baik di penghujung sholat atau di selain kesempatan waktu tersebut. Ya. Adapun ya permasalahan yang perlu dipahami menghususkan secara rutin ya. Setiap sholat ya harus berdoa begitu. Merutinkan hal yang demikian itu ya secara khusus, kemudian dengan mengangkat tangan secara khusus harus berdoa, ya ini tentu kurang tepat dengan sunnah Nabi SAW. Ya, oleh karena itu kita tidak mendapatkan begitu Rasulullah SAW mungkin istighfar, kemudian baca zikir yang telah kita maklumi bersama setelah sholat, kemudian setelah itu dia langsung angkat tangan berdoa, gitu. Ya, dan juga memimpin para sahabatnya tidak ada seperti itu. Tapi kalau seandainya seorang ingin berdoa, silakan, tidak ada masalah. Ya, asalkan dia tidak merutinkan. Karena Rasul tidak merutinkan, bahkan tidak melakukan secara rutin dan memimpin para sahabat dalam berdoa secara berjamaah. Nah, maka dalam hal ini ya silakan mengangkat tangan. Karena di antara adab dalam berdoa adalah raf'ul yadain. Allah Subhanahu wa taala yastahi minal 'abdi yani hina rafa'a yadahu thumma ayaruddahu masifra. Allah malu kepada hambanya sesuai dengan sifat Allah, ya sifat malu yang dimiliki oleh Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya. Ya. Tatkala seorang hamba mengangkat tangan dan berdoa, kemudian Allah menolaknya dalam keadaan sifar, yaitu kosong, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara adab dalam berdoa, ya ada dalam berdoa pertama, ya memuji dan memuja Allah, kemudian bersolek pada Nabi SAW. Ini memuji dan memuja Allah, kemudian bersolek pada Nabi SAW, berselawat. Ya, baru setelah itu kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa ya dengan hati yang khusyuk. Karena Allah tidak menerima doa dari qalbin ghafil. Nah, hati yang lalai. Jadi harus khusyuk, hadirkan. Dia memohon kepada Allah, yang dipanjatkan itu betul dia memahami kandungan dari permohonan tadi. Nah, ini yang di antara adabnya. Kemudian tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Bagaimana bentuk tergesa-gesa tadi? Ya, seperti pernyataan seorang setelah berdoa, tapi kok nggak dikabulkan juga. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Tidak perlu mempertanyakan dikabulkan doa tersebut. Itu udah jaminan Allah. Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Yang harus dipertanyakan bagaimana kita berdoa. Mungkin banyak yang tidak terpenuhi syaratnya, itu harus masalah. Masalah dikabulkan, Allah pasti mengabulkan. Ya. Baik langsung atau ditabungkan kebaikan di akhir, atau Allah menolak dari diri kita, ya mungkin bala atau mungkin kejahatan yang akan menimpa diri kita, tapi dengan sebab doa Allah menolak hal itu. Itu bentuk dari Allah mengabulkan doa. Jadi nggak ada yang merugi dalam berdoa. Ya, tidak ada yang sengsara karena doa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian, ya, di antara adab dalam berdoa ya tentang sesuatu yang tidak berlebihan, ghulu, dalam artian ya secara terperinci satu persatu. Memohon surga disebutkan satu persatu nikmatnya. Gua nggak perlu seperti itu. Itu namanya takallub dalam bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena kalau udah masuk surga itu ya semua nikmat akan dapat di sana. Nggak perlu sebutkan inilah warnanya, ini bentuknya dan seterusnya, nggak perlu seperti itu. Nah, kemudian juga hal yang tak kalah pentingnya ya dari hal itu semua juga perhatikan makanan, minuman dan pakaian kita. Ya, kalau kita ingin dikabulkan doa, maka perbaiki, ya bersihkan makanan dan minuman. Ya.
Karena sebagian dalam hadis sebutkan seorang yang dalam perjalanan dia dalam kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan sekali. Lalu dia kalau seandainya berdoa dalam kondisi seperti Allah akan mengabulkan. Tapi karena makanannya haram, minuman haram, makanan haram, minuman haram, semua haram, luar dalam haram, zahir batin haram. Gimana akan dikabulkan? Kerjanya korupsi, makan riba, mencuri, menyogok, korupsi, dan seterusnya. Kemudian berdoa bagaimana Allah akan mengabulkan. Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menyebut kecuali hanya yang baik. Nah, itu di antara. Adapun waktu mustajabah seperti sepertiga malam terakhir. Di antara juga di waktu antara azan dan iqamah. Dan di waktu juga di penghujung hari di sore hari Jumat ibadah asar sampai maghrib. Kemudian juga di waktu di keheningan malam. Ini tempat, kemudian di waktu sujud, Ini semua hal-hal di antara tempat-tempat yang mustajabah dalam berdoa. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Muslim di Bulungan, Kalimantan Utara. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Riza Rendra di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz, setelah mengenal sunnah 4 tahun lalu, saya rutin share kajian ke berbagai grup WA agar teman-teman mau menuntut ilmu agama dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendapatkan kiriman tersebut, juga menjadi amal bagi kita. Sekarang saya hentikan. Baik, ada panggilan yang menunggu, kita persilakan terlebih dahulu. Nah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Supriyadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, Waalaikumsalam. Tolong Bapak sambungan telepon saja, televisinya bisa dikecilkan dulu. Ya, silahkan pertanyaannya Bapak. Iya, pertanyaannya mengenai suasana fajar, Pak. Gimana? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai sholat sunat fajar, Pak. Salat sunat fajar, nah. Iya. Karena dengan suara azan di masjid kedengaran gitu, Pak. Ya, salat sunat fajar. Jadi maksudnya kapan dilakukan gitu, Pak ya? Iya, maksudnya kan apa berbarengan dengan kita mendengarkan orang azan di masjid, karena kalau kita ke masjid nggak ketencar waktu gitu, Pak. Nah, gitu. Tapi Bapak sholat jamaahnya ke masjid? Iya, ke masjid, Pak. Jadi apakah lakukan sholat fajarnya itu di rumah atau di masjid begitu ya? Iya, kalau di masjid nggak terkejar lagi gitu, Pak. Taib. Iya, makasih, Pak. Nah. Ya, terima kasih kepada Bapak Supriyadi Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi Bapak dan keluarga serta seluruh kaum muslimin mana saja berada. Tentang masalah sholat fajar, terlebih dahulu perlu diluruskan diluruskan pemahaman tentang sholat fajar. Sebagian memahami sholat fajar itu begitu terbit fajar dia sholat atau sholat sebelum subuh. Kemudian sholat fajar. Jadi begitu sebelum fajar pas udah terbit fajar dia sholat. Ini sholat fajar. Bukan itu maksudnya. Sholat fajar itu sholat subuh itu sendiri. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Bacaan waktu fajar dan sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi sholat fajar, sholat subuh itu sama artinya. 2 rakaat sebelum fajar itu rakaat ini qabla al-fajr, berarti 2 rakaat yang merupakan rawatib sebelum sholat subuh. Yang dalam hadis sebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunat saja, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Jadi maksudnya 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat fardu
al-fajr, sebelum salat subuh. Nah, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, baik dalam keadaan bepergian atau apalagi mukim. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Gimana kalau seandainya seorang ini mendengar azan, kalau dia sholat di rumah, kemudian tidak nutut ke masjid, jadi masbuk. Mana yang lebih utama? Dia sholat di rumahnya atau di masjid? Wallahu a'lam, dalam hal ini tentunya lebih baik dia di masjid. Karena untuk terus mendapatkan rakaat pertama, sholat fardu itu lebih utama tentunya. Nah, maka dalam hal ini, dia begitu mendengar azan datang ke masjid, dia kemudian begitu sebelum sholat subuh dia sholat 2 rakaat. Jika seandainya mungkin jarak antara azan dengan iqamat masih ya nutut begitu ya, mungkin 1/4 jam, maka lebih baik dia itu sholat di rumah. Karena yang nama sholat sunat itu lebih baik di rumah. Ya, sholat sunat itu lebih baik di rumah. Nah, adapun yang fardu, yang wajib itu di masjid bagi kaum lelaki. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Sudah ada panggilan yang menunggu berikutnya, Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Pangkal Pinang, Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhali. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Naam. Ya, dipersilakan, saya boleh kan bertanya? Iya, Bu, silakan. Naam. Ini Ustaz, setiap bangun subuh, kan yang pertama kali bangun saya di rumah. Naam. Nah, saya sering bangun suami saya dulu. Kalau dia mau sholat subuh ke masjid, dia suka malas sholat subuh kan di masjid kan. Dia suka sholat subuh di rumah. Naam. Nah, kalau saya bangun jam 3 lewat, saya mandi, suami dan anak-anak saya. Di rumah itu kan setiap kali kami sholat subuh mandi. Ya. Ya itu bergilir. Nah, saya yang mandi duluan. Kalau saya bangun jam 3 lewat atau 3:30, anak-anak sama suami saya bisa mengejar waktu subuh itu 4:30 lewat. Naam. Tetapi kalau saya bangun jam 4 lewat, saya suka mandinya itu lama, Ustadz. Kadang-kadang jam 5 lewat sedikit, kadang jadi 5 lewat, saya baru selesai mandi. Nah, saya bangun anak-anak saya, kadang-kadang suami sama anak-anak saya, sholat subuhnya kadang-kadang 5:30 lewat. Apakah saya ikut berdosa? Ataukah masih ada waktu sholat subuhnya? Nah, kata anak-anak saya ini punya penyakit waswas. Gimana cara saya untuk menghilangkan penyakit waswas? Karena setiap kali saya kencing, setiap kali saya mandi, saya suka lama di kamar mandi. Ya. Nah. Ustaz. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada hamba Allah, ya Ibu di Pangkal Pinang, barakallahu fiik, menanyakan tentang ya kondisi beliau di rumah bersama suami dan anak-anaknya. Nah, ya pertama sekali ya tentu ya semoga Allah membalas kebaikan ibu yang masya Allah, yang seharusnya suami yang harus membangunkan. Ya, suami ini harus malu ya, suami yang seperti itu ya. Seharusnya suami yang sebagai kepala rumah tangga yang membangunkan istrinya dan anak untuk sholat. Ya, tapi malah istri. Insya Allah pertanda ya istri yang soleha, insya Allah yang masya Allah membangunkan keluarganya dan anaknya untuk sholat. Nah, jadi kalau insya Allah mungkin sekarang suami ibu mendengar bapak ya mohon maaf ya, mudah-mudahan ini menjadi ya tanbih, peringatan bagi kita, maka bangunlah. Apa yang membuat kita malas bangun sholat subuh? Ya, Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Dan syaitan memang ya terus berusaha untuk ya membuat kita itu ya, membuat kita dengan berbagai mimpi ya, kemudian juga dengan seperti kondisi yang terus berusaha membuat kita malas untuk bangkit. Ya, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagian ya tidur ya syaitan itu udah mengencingi telinganya. Nah, maka bangkit mencari kemenangan, kemuliaan. Taib. Barang siapa yang awal waktu, awal harinya dimulai ketaatan, maka hidup sampai sorenya akan jadi berkah. Begitu seterusnya. Nah, dalam hal ini, seandainya kondisi seperti itu, bila ibu ya mandi, kemudian setelah itu membuat terlambat mungkin suami dan anak, ya kena harus nunggu antrian, mungkin kamar mandi hanya satu, maka dalam kondisi seperti ini, ya tidak mesti harus mandi.
kecuali kalau mungkin seorang junub atau dan sejenisnya. Ya, cukup dia bersuci dari mungkin dari BAB atau mungkin dia dari kencingnya, kemudian air besarnya, cukup dia bersuci, kemudian dia berwudu. Ya. Jika seandainya waktu masih mungkin agak longgar begitu, tidak ada masalah. Tapi kalau kondisi seperti tadi itu akan menyebabkan yang lain terlambat, nggak bisa juga menggunakan kamar mandi tadi. Maka dalam hal ini mungkin bisa dikondisikan. Kemudian masalah yang was-was tadi. Memang syaitan itu berusaha untuk yuwaswis fi sudurin nas. Kerja memang seperti itu. Maka seorang harus memutus mata rantai was-was tadi. Ya. Maka tatkala dia bersuci dan mandi, udah yakin dia telah suci. Nah, syaitan akan membisikkan, belum, masih ada. Belum bersih itu. Sehingga kadang mungkin satu bak itu habis airnya juga mengatakan belum bersih juga. Kalaupun dia mungkin mandi di sungai, udah ditenggelamkan semua kepala dan menyelam semua, dikatakan belum suci juga, masih mungkin tersisa. Sampai begitu syaitan membuat seorang ragu-ragu dan was-was. Maka was-was itu penyakit dari syaitan. Maka putus mata rantai tersebut. Jangan diladeni. Yakinkan bahwa saya telah suci. Saya ingin sholat. Begitu. Kemudian berlindung pada Allah dari syaitan yang selalu menggoda manusia dan menanamkan was-was dalam diri seseorang. Jadi intinya, jika kondisinya seperti itu, lebih baik tidak mandi, yang penting suci. Ya. Kemudian beri kesempatan bagi suami, ibu, dan anak untuk mereka menggunakan kamar mandi sehingga bersiap-siap untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nah, demikian, wallahu alam. Semoga Allah memudahkan urusan ibu, keluarga, dan yang lainnya. Nah, demikian, wallahu alam. Jazakallah Ustaz. Baik, kami persilahkan pada penelpon berikutnya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur. Ya, silahkan Pak Kadan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang berdoa. Apakah disunahkan membaca salawat ketika menutup doa sebagaimana di awal doa Ustaz? Terus yang kedua, apakah disunahkan menghadap ke kiblat ketika membaca doa setelah berwudu Ustaz? Nah. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadan di Cianjur. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi apakah diperintahkan untuk menutup doa dengan salawat juga sebagaimana memulainya. Doa ditutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Akhir doa mereka alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adapun di awal maka disunahkan, bahkan merupakan adab seorang memuji Allah, kemudian bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia berdoa. Nah, dan penutupnya dimulai di akhir dengan juga alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian tentang masalah berdoa tadi, apakah seorang berdoa harus menghadap kiblat? Diutamakan. Diutamakan menghadap kiblat. Adapun jika tidak memungkinkan, maka dia menghadap kemana saja. Karena semua arah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi. Nah, Allah Maha Tinggi, zatnya Maha Tinggi. Tapi Allah mengetahui. Allah mengetahui. Karena kemana saja kita menghadap, kita akan mengangkat tangan. Hati kita akan tertuju kemana? Ke arah yang tinggi. Karena Allah Maha Tinggi. Jadi, diutamakan menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan, maka menghadap kemana saja. Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Dan mengangkat tangan. Karena sesungguhnya, tatkala berdoa, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi, sehingga kita mengangkat tangan, hati tertuju ke arah yang tinggi, karena Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, Saudara Riza Rendra di Sumatera Barat Padang. Nah,
Sejak mengenal sunnah, saya selalu rutin men-share kajian ke berbagai grup WA. Namun sekarang saya hentikan karena takut terhindar dari riya, ujub, bangga, dan lain-lain. Sehingga bisa menghabiskan amal ibadah yang sudah dilakukan. Nah. Pertanyaannya, apakah tindakan saya ini benar atau salah? Kadang saya bingung, mohon penjelasan Ustaz. Ya, nah. Taib. Ya, terima kasih kepada Riza Rendra di Padang. Pertama ya, semoga Allah meneguhkan kita semua di atas sunnah, di atas agama yang benar, di atas tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian tidak diragukan menebarkan kebaikan adalah amal yang sangat mulia. Satu kebaikan bila diterima oleh orang lain maka dia akan mendapatkan pahalanya. Begitu terus menerus, tidak akan terputus. Apalagi dengan media yang luar biasa di zaman sekarang ini ya, kecanggihan teknologi dan yang lainnya. Adapun dalam kasus yang disampaikan tadi, maka hendaklah seorang betul memastikan apa yang disampaikan itu betul benar dan sesuai dengan landasannya, ada dalilnya. Nah, kemudian ikhlaskan niat. Nah, kemudian juga harus disebutkan sumber dan penisbatan perkataan pendapat kepada orang yang mengatakannya. Ini merupakan keberkahan dari ilmu. Jangan dia berpura-pura seolah dia yang pertama sekali mengatakan hal itu, padahal dia hanya menukil, copy paste dari sana dan sininya. Kemudian begitu ya. Maka seorang hendaklah waspada ya. Kemudian ikhlaskan niat. Adapun bisikan syaitan, seandainya kamu share ini dan seterusnya, ini nanti kamu pura-pura alim dan seterusnya, ini sebenarnya waswas dari syaitan yang berusaha untuk membendung seorang dari menebarkan kebaikan. Nah, menebarkan kebaikan. Maka apa yang kita ketahui dari al-haq ini dan kita pastikan itu satu kebenaran dengan dalilnya, maka sebarkan. Balighu anni walau ayat, kata Nabi SAW. Sampaikan dariku walau satu ayat yang kita pahami maknanya. Dan begitu juga hadis beliau yang sahih disampaikan. Dan bila kita menyampaikannya, kemudian menyebutkan referensinya dan sumbernya, dan orang yang mengatakannya, selamat. Kita ikut menukil dan men-share, menebarkan kebaikan. Kemudian jaga niat kita. Jangan sampai kita beramal karena seorang itu riya, tapi meninggalkan kebaikan karena takut dipuji oleh orang lain. Ini adalah waswas dari syaitan. Ditipu syaitan. Itu termasuk perangkap syaitan, membuat orang membendung seorang dari kebaikan. Ya. Seperti kalau saya sholat nanti berjamaah, nanti orang malah mengatakan pura-pura alim, taat. Enggak benar. Sholat berjamaah wajib. Ya, begitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketulusan niat kita, dan niat itu harus terus diperbaiki, terus dipantau, diintrospeksi, karena terus berubah. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Demikian pertanyaan dari saudara Riza Rendra, sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian live interaktif pada kesempatan kali ini, dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah.